Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardita Febriani, mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Cyber Asia dengan NIM 2402010200942. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan konsep emotional intelligence kepada kalian semua. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme. Selamat menonton. Setiap hari, manusia dihadapkan pada beragam situasi, dari percakapan ringan hingga konflik yang tidak terduga. Dalam semua itu, emosi selalu hadir. Kadang tersamar, kadang juga meledak. Namun, tidak semua orang mampu memahami perasaannya sendiri, apalagi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua tantangan dapat diselesaikan dengan kecerdasan intelektual semata. Kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, baik emosi sendiri maupun orang lain, telah menjadi keterampilan yang sangat penting dalam membentuk keberhasilan dan keseimbangan hidup. Inilah yang disebut dengan kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi secara tepat, serta menjalin hubungan sosial secara sehat dan empatik. Ia bukanlah sekedar soal perasaan, melainkan fondasi penting dalam membangun hubungan, membuat keputusan, dan menghadapi tekanan hidup dengan tenang. Istilah kecerdasan emosional menjadi populer setelah dikembangkan oleh psikolog bernama Daniel Goleman pada tahun 1995. Meskipun konsep dasarnya telah dikaji terlebih dahulu oleh para peneliti seperti Peter Salovey dan John D. Mayer. Pengertian kecerdasan emosional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Peter Salovey dan John D. Mayer pada tahun 1990, mereka mengemukakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri dan orang lain, serta menggunakan emosi untuk memandu pemikiran dan tindakan. Menurut Daniel Goleman pada tahun 1995, beliau mempopulerkan konsep kecerdasan emosional ini secara luas melalui bukunya yang berjudul Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. Menurut Goleman, kecerdasan emosional lebih menentukan kesuksesan seorang daripada IQ. Ia merumuskan 5 komponen utama kecerdasan emosional. Pendapat ahli yang berikutnya yaitu menurut Raven Baron, beliau mengembangkan model EQ berbasis kepribadian yang mencakup berbagai aspek seperti kemampuan interpersonal, intrapersonal, pengelolaan stres, adaptabilitas, dan suasana hati secara umum. Bayangkan seseorang yang biasa bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan seperti kita semua. Di balik kesehariannya, ia secara tidak sadar mengendalikan sesuatu yang sangat penting, yaitu kecerdasan emosional. Daniel Goleman mengatakan, kecerdasan emosional memiliki 5 pilar penting yang mendukungnya. Kelima pilar ini mengatur cara dirinya berpikir, merasa, dan bertindak dalam berbagai situasi dalam kehidupan. Self-awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri adalah fondasi utama kemampuan mengenali dan memahami emosi sendiri sebelum emosi itu mempengaruhi tindakan tanpa kita sadari. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, kita bisa meluangkan waktu 5 menit untuk diam. Kita bisa mencoba menyadari apa yang dirasakan. Apakah merasa gelisah, bersemangat, atau lelah. Di hari ketika merasa tidak tenang, kita bisa menuliskan penyebabnya di buku catatan kecil. Kesadaran ini membuat diri kita menjadi lebih peka terhadap apa yang kita pikirkan. Kita tidak membiarkan emosi mengendalikan keseharian karena mengetahui apa yang sedang dirasakan dan mengapa.
Yang kedua, self-regulation atau pengendalian diri. Pengendalian diri bukan berarti menekan emosi, tetapi menyalurkannya dengan cara yang sehat dan tepat. Dalam situasi, ada kalanya kita dikritik keras oleh rekan kerja di depan banyak orang. Perasaan dalam dada terasa sesak dan emosi memuncak. Tetapi kita tidaklah lantas langsung membalas. Memilih diam, menarik nafas, lalu berbicara secara tenang setelah suasana mereda adalah hal yang harus dilakukan. Kita harus menyadari jika melampiaskan kemarahan saat itu hanyalah akan memperkeruh keadaan. Hal ini dapat terjadi secara spontan jika kita telah belajar pengendalian diri untuk mengatur reaksi emosional agar tetap tenang dalam situasi yang menekan. Motivation atau motivasi diri. Motivasi dalam EQ adalah kemampuan untuk tetap bersemangat, berkomitmen, dan tidak mudah goyah dalam kegagalan. Di tengah kesibukan dan tekanan terhadap pekerjaan, kita haruslah tetap konsisten untuk bekerja secara profesional, bukan hanya termotivasi oleh gaji atau pujian, tapi karena kita mencintai proses belajar dan berkembang. Ketika diri ini gagal, janganlah mudah menyerah, karena kita tahu bahwa semangat dari dalam diri atau motivasi adalah bahan bakar yang paling tahan lama untuk mencapai tujuan. Empati. Empati merupakan kemampuan memahami perasaan orang lain, membaca. Empati merupakan kemampuan memahami perasaan orang lain, membaca bahasa tubuh, dan merespon dengan kepedulian. Suatu hari, A mendapati salah satu anggota timnya terlihat murung dan tidak produktif. Alih-alih memarahinya, ia justru mengajak bicara dan mendengarkan tanpa menghakimi. Karena ia tahu, mungkin ada beban emosional yang sedang ditanggung oleh orang tersebut. Ia berusaha memahami, bukan hanya secara logika, tetapi juga dengan hati. Social skill atau keterampilan sosial. Keterampilan sosial mencakup kemampuan berkomunikasi, membangun hubungan, bekerja sama, dan mempengaruhi secara positif. Dalam tim, A dikenal sebagai sosok yang menyatukan. Ia tahu bagaimana menyampaikan pendapat tanpa menyakiti, menyelesaikan konflik tanpa memperkeruh, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Karena ia tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga tahu kapan harus mendengarkan. Relasi yang ia bangun bukan berdasarkan kekuasaan, melainkan atas rasa saling percaya. Kelima pilar ini bekerja tidak secara terpisah, tetapi saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. A bukanlah orang yang sempurna, tetapi ia tumbuh karena belajar. Ia menyadari bahwa kecerdasan emosional bukan bawaan lahir, melainkan keterampilan yang bisa dilatih. Dalam dunia yang semakin kompleks, A menemukan bahwa memahami dan mengelola emosi, baik dalam diri sendiri maupun orang lain, adalah kunci utama dalam menjalani hidup dengan bijak dan bermakna. Konsep kecerdasan emosional. Dalam kehidupan, tidak selalu yang paling cerdas secara logika yang mampu menghadapi tekanan, membangun hubungan sehat, atau mengambil keputusan yang bijak. Seringkali, orang yang tampak tenang di tengah konflik mampu memahami perasaan orang lain dan tidak mudah larut dalam emosi negatif adalah mereka yang memiliki sesuatu yang lebih dalam dari sekedar IQ. Mereka memiliki kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional bukan sekedar tahu apa itu marah, sedih, atau senang. Ia adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara tepat, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Di dalamnya terkandung kesadaran diri yang tajam,
pengendalian reaksi yang bijak, dan kepedulian terhadap perasaan orang lain. Bayangkan seseorang bernama Nara. Saat ia merasa gugup sebelum presentasi penting, ia tidak buru-buru menyalahkan dirinya. Sebaliknya, ia menyadari rasa takut itu sebagai bagian alami dari tantangan. Ia mengatur nafas, berbicara perlahan kepada dirinya sendiri, dan menyiapkan diri untuk tetap tenang. Disinilah kecerdasan emosional dan pengelolaannya mulai terlihat. Namun, kecerdasan emosional tidak berhenti dalam diri. Ketika Nara melihat temannya mengalami hari yang buruk, ia tidak berkata, "Kamu lebay." Ia duduk dan mendengarkan. Ia mencoba memahami, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan empati. Ini adalah bagian dari membaca emosi orang lain dan meresponnya secara sehat. Konsep dasar kecerdasan emosional juga mengajarkan bahwa emosi adalah informasi. Ia bukan beban, tetapi sinyal. Rasa marah bisa memberitahu kita bahwa ada nilai yang dilanggar. Rasa takut bisa menjadi peringatan atau ajakan untuk bersiap. Sedangkan rasa senang adalah penguat bahwa kita sedang berada di jalur yang tepat. Yang membedakan orang dengan kecerdasan emosional tinggi adalah kemampuannya untuk tidak dikuasai oleh emosi, melainkan menguasai cara meresponnya. Ia tahu kapan berbicara, kapan diam, kapan mendengarkan, dan kapan bersikap tegas. Ia membangun hubungan bukan dengan manipulasi, tapi dengan pengertian. Ia memimpin bukan dengan tekanan, tapi dengan kepercayaan. Konsep dasar ini menegaskan bahwa emosi dan akal harus berjalan beriringan. Kecerdasan intelektual memang penting, tetapi tanpa kecerdasan emosional, kita bisa kehilangan arah dalam memahami diri dan dunia sosial kita. Kecerdasan emosional mungkin tak terlihat dalam angka atau ijazah, tetapi ia terasa dalam sikap, keputusan, dan hubungan yang kita bangun setiap hari. Memahami konsep dasarnya berarti membuka pintu untuk menjadi manusia yang tidak hanya pintar, tetapi matang, peduli, dan penuh pengaruh positif. Mengatur kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seseorang bernama Lira. Ia adalah sosok yang hangat. Namun beberapa tahun lalu, ia adalah seseorang yang mudah tersulut emosi, cemas berlebihan, dan sering menyesali kata-kata yang ia lontarkan ketika sedang marah. Hari ini, Lira telah banyak berubah. Bukan karena hidupnya menjadi lebih mudah, tetapi karena ia belajar mengatur kecerdasan emosionalnya. Mengatur kecerdasan emosional tidak terjadi dalam semalam. Bagi Lira, semuanya dimulai dari kesadaran diri. Ia mulai melatih diri untuk mengenali emosi yang datang. Ketika jantungnya berdegup lebih kencang, ia berhenti sejenak dan bertanya, "Apa yang sedang aku rasakan?" Ia belajar memberi nama pada emosi, bukan hanya marah atau sedih, tetapi juga kecewa, takut ditolak, atau tersinggung. Dengan mengenali perasaannya, ia tak lagi dikuasai oleh emosi yang samar. Langkah berikutnya, ia latih dengan mengelola emosi atau self-regulation. Ia tidak menekan perasaan, tetapi juga tidak membiarkannya meledak. Saat ia kesal dalam rapat, ia tidak buru-buru bereaksi. Ia menarik nafas, memberi jeda, lalu mengekspresikan pikirannya dengan tenang dan jelas. Ia sadar bahwa menunda reaksi sesaat bisa menyelamatkan hubungan dan menjaga harga diri. Lira juga menyadari bahwa motivasi diri atau self-motivation sangat penting. Ia mulai menata ulang tujuannya, bukan semata-mata untuk menyenangkan orang lain, tetapi karena ia ingin berkembang. Ketika ia gagal, ia tidak ingin mengasihani diri,
tetapi bertanya, apa yang bisa ku pelajari dari ini? Ia mengganti kritik diri dengan dorongan yang membangun. Dalam perjalanannya, Lira mulai memperhatikan orang sekitarnya. Ia belajar berempati, bukan sekedar bersimpati atau merasa kasihan, tapi benar-benar berusaha memahami perspektif orang lain. Saat sahabatnya murung, tanpa kata, Lira tidak memaksa berbicara, melainkan hadir dalam diam dan kehadiran yang hangat. Ia menyadari bahwa empati bukan hanya tentang kata-kata, tapi juga tentang kehadiran dan hati yang terbuka. Dan terakhir, Lira melatih keterampilan sosial atau social skill. Ia belajar berkomunikasi dengan jujur namun sopan, mengungkapkan kebutuhan tanpa menyudutkan, dan menyelesaikan konflik tanpa menjatuhkan. Ia menjadi jembatan dalam tim bukan hanya karena ia pintar, tetapi karena ia mampu menjaga keharmonisan dan menghubungkan perbedaan dengan bijak. Mengatur kecerdasan emosional adalah perjalanan, bukan pencapaian sekali jadi. Butuh kesadaran, latihan, dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Seperti Lira, setiap orang bisa tumbuh dengan kecerdasan emosional. Dengan mulai belajar mengenali, menerima, dan mengelola emosi, lalu menggunakannya untuk membangun hubungan yang sehat, membuat keputusan yang bijak, dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Kecerdasan emosional bukan hanya sekedar kemampuan tambahan, melainkan fondasi utama dalam membangun kehidupan yang sehat, produktif, dan penuh makna. Dalam dunia yang kompleks ini, kecerdasan emosional memungkinkan kita tidak hanya menjadi lebih bijak dalam mengelola diri, tetapi juga mampu. Kecerdasan emosional bukan hanya sekedar kemampuan tambahan, melainkan fondasi utama dalam membangun kehidupan yang sehat, produktif, dan penuh makna. Dalam dunia yang kompleks ini, kecerdasan emosional memungkinkan kita tidak hanya menjadi lebih bijak dalam mengelola diri, tetapi juga lebih mampu menjalin hubungan yang kuat dan penuh pengertian. Karena pada akhirnya, bukan hanya apa yang kita pikirkan untuk membentuk hidup kita, tetapi juga bagaimana kita merasakan, memahami, dan merespons emosi dalam setiap langkah kehidupan. Dengan membangun kecerdasan emosional, seseorang tidak hanya mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih hangat, saling memahami, dan bermakna. Sekian video terkait emotional intelligence dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.